Kesadaran akan beragaman ini sesungguhnya adalah dasar yang menggelorakan semangat nasionalisme ketika sekelompok pemuda bersama-sama kemudian menggaungkan Sumpah Pemuda dan bersama-sama berjuang untuk merebut kemerdekaan. Dalam realitas keberagaman inilah sesungguhnya kesadaran akan kesatuan harus menjadi sebuah keniscayaan. Kesadaran tersebut harus menjadi landasan untuk menanamkan dan mengimplementasikan nilai-nilai kebangsaan, bahwa keragaman itu memperkaya dan merupakan anugerah yang harus direalisasikan dan hidup dalam denyut kita setiap waktu. Kalau kita lihat apa saja yang menjadi pilihan, paling atas itu adalah bertanggung jawab, dipilih oleh 25.000 orang. Jadi ini kabar baik sekali, karena kalau kita semua memang adalah individu yang bertanggung jawab, isu apapun yang kita temui akan menjadi tanggung jawab saya untuk ikut berkontribusi menyelesaikannya. Bukan semata-mata itu tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab orang tua, tanggung jawab kantor, tapi tanggung jawab saya juga termasuk di dalamnya. Saat ini kita harus lebih ekstra karena rivalitas dan isunya semakin banyak, tapi aktor-aktor menjadi penggerak semakin minim, bahkan ruang-ruang untuk melakukan diskursus politik, diskursus keberagaman menjadi sangat menyempit gitu ruang-ruang. Oleh sebab itu, mari kita jadikan ruang-ruang forum diskusi seperti ini menjadi ruang yang sangat terbuka sehingga bisa mencerahkan semua kalangan dan keberagaman. Sejauh apa kemudian kita menyadari keberagaman itu, tapi kemudian mengelola dia dalam sebuah, saya kutip bahasanya Nezar Patria, ya, common project itu masih berlanjut atau tidak, ya, untuk kemudian membangun dirinya sebagai sebuah nation state gitu. Karena komunitas yang terbayang tadi dari sebuah klaim politik, ya, Soekarno memerdekakan republik ini, para founding father memerdekakan republik ini kan sebuah klaim politik yang masih belum menjadi Indonesia, tapi to become Indonesia gitu. Baru proses, ya, yang masih patah-patah gitu. Nah, ini yang kemudian jadi catatan kita, sejauh apa eksistensi negara, komponen-komponen non-state actor juga dalam proses membangun menjadi negara bangsa itu sendiri. Memang harus ada kepedulian, keberpihakan dari manajemen lembaga pendidikan. Kita tidak bisa berpangku tangan, ya, karena kita tidak bisa menyerahkan ini semua, ya, problem ini melalui pendekatan kultural. Ya, pendekatan struktural itu tetap penting dilakukan, dan pengalaman yang saya lihat di kampus-kampus yang ada sekarang, pendekatan struktural yang dilakukan oleh kampus-kampus hari ini itu cukup efektif untuk meredam konflik ajaran-ajaran atau ideologi intoleran yang berkembang di kampus. Betul bahwa memang kita masih belum sepenuhnya berada dalam situasi demokrasi yang betul-betul kokoh. Masyarakat kita masih belum 100% atau belum, katakanlah secara umum dari berbagai riset, belum sampai pada angka yang menggembirakan bisa menerima perbedaan. Nah, ini adalah tantangan bagi para elit. Kita sadar bahwa model demokrasi kita kan masih kira-kira lah, itu masih gaya-gaya guardianship gitu, kalau menurut meminjam istilahnya J.J. Rousseau, kita itu masih guardianship, demokrasi yang masih dikendalikan oleh elit gitu. Bukan demokrasi partisipatoris yang sejati, bukan demokrasi yang meletakkan posisi setara antara publik dengan para elit begitu dalam sebuah proses yang partisipasi. Dua perkara besar itu, yaitu suku dan agama, menunjukkan bahwasanya bahwa kita memang masih jauh dari saling menghormati. Karena itu saya pikir
terus mengikhtiarkan persatuan Indonesia, kebangsaan Indonesia itu sepertinya memerlukan semacam etika kebangsaan. Ada hal-hal yang tidak etis untuk gampang dikatakan. Karena itu kedewasaan itu juga menuntut orang untuk mampu mengerem sehingga rasa hormat itu dapat ditunjukkan.